لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تراء أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الضاق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Udah capek? Masa? Saya aja capek. Baik, kita hari ini memperingati hari lahirnya manusia agung, hari lahirnya cikal bakal alam semesta. Saya mau cerita. Imam Ja'far Al-Barzanji menulis kitab sejarah Nabi namanya Maulid Al-Barzanji. Kalau yang kita baca tadi namanya Maulid At-Tibai yang ditulis oleh Abdurrahman At-Tibai. Jadi penulis-penulis sejarah Nabi itu banyak. Mereka ahli hadis. Yang paling dikenal adalah Maulid Al-Barzanji, Maulid At-Tibai, kemudian Syaraful Anam, Maulid Azab. Dua terakhir saya tidak belajar, belum pernah belajar. Tapi yang Al-Barzanji dan At-Tibai saya berguru dari mulai saya SD, saya sudah belajar Maulid Al-Barzanji. Kemudian Maulid Al-Barzanji itu disyarahi. Disyarahi itu artinya dijelaskan oleh seorang ulama yang terkenal yang berasal dari Indonesia. Namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Siapapun namanya? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, orang Banten. Karyanya banyak Imam Nawawi itu. Dan karyanya sampai sekarang dibaca di pesantren-pesantren.
Ya, ada syarah Safinah Tun Najah namanya Kasyifatus Saja. Ada syarah dari Aqidatul Awwal namanya Nurul Dhalal. Banyak karyanya. Nah, di dalam kitab Syarah Maulid Al-Barzanji, beliau nulis judulnya Madarijus Su'ud. Dalam Madarijus Su'ud, Syarah Al-Barzanji disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan nur. Nur itu apa? Cahaya. Cahaya itu dinamai dengan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini kemudian dibagi 4. Satu diciptakanlah oleh Allah Arasy. Kemudian kolam itu apa? Pena. Kemudian Lauhil Mahfuz. Satu lagi kemudian oleh Allah dititahkan, bersujudlah engkau, lalu sujud kepada Allah. Dari sujudnya nur tadi kemudian jadi tiang pancang tinggi bercahaya. Dari situ kemudian Allah bilang, engkau aku namai dengan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah kemudian tercipta alam semesta. Nah, itu ya. Maka Allah maka di dalam hadis qudsi pernah disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta dan tata surya. Jadi tujuan penciptaan alam ini karena Allah akan mengutus orang Rasul akhir zaman, namanya susah kan bacanya Muhammad itu ya. Namanya Baginda Rasulullah Muhammad. Kalau nyebut nama Nabi Muhammad itu harus disertai kedudukannya dan pangkatnya. Nabi Muhammad atau Muhammad Rasulullah. Karena Allah juga nggak pernah memanggil nama Nabi dengan namanya langsung, kecuali diikuti dengan gelarnya. Dan kemudian nama Muhammad itu di dalam Al-Quran hanya ada 4. Lebih banyak nama Musa disebut, lebih banyak nama Ibrahim, lebih banyak nama Isa disebut dibandingkan nama Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada orang yang berkata, ini kayaknya Al-Quran itu pantasnya diturunkan kepada Nabi Musa. Karena nama Musa di dalam Al-Quran begitu banyak. Sedangkan nama Muhammad hanya 4 kali. 1 kali disebut di dalam surat Al-Imran, bunyinya wa ma Muhammadun illa rasul. Sambil makan sih jadinya Allahnya tidak kencang. Bu kasihan apa sama saya? Dari tadi udah. Tadi saya minum itu cuma berdua kali loh. Itu karena suaranya udah mulai terekam. Ini cuma Allah, kan saya juga senang kan? Jadi nama Nabi Muhammad itu disebut oleh Al-Quran yang 4 kali. Yang pertama di dalam surat Al-Imran, wa ma Muhammadun illa rasul. Rupanya menyebut nama Allah aja harus disuruh. Yang kedua di dalam surat ke-33 surat Al-Ahzab tadi dibaca di pembukaan. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
ketiga di dalam surat 48, surat Al-Fatah. Tadi dibaca Pak Anwar, tadi meniru dulu aja. Tadi dibaca sama Korea. Yang tadi bukan baca Pak Anwar. Bunyinya apa? Muhammadur Rasulullah. Semua tiga nama Muhammad diikuti oleh gelarnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ada rasulnya. Maka nama Muhammadun aba ahadin min rijal walakin rasulullah. Yang ketiga Muhammadun rasul. Yang keempat adanya di surat 47, surat yang menggunakan nama Nabi yaitu surat Muhammad. Hanya satu yang tidak diikuti oleh gelarnya. Lalu Allah kalau menyuruh Nabi pakai apa? Pakai gelar dan kedudukannya. Jadi ibu, kalau di dalam Al-Quran, kalau ibu baca Quran, terus ada kalimat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalna, maka kata Nabi di situ pasti Nabi Muhammad maksudnya. Atau ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, gitu ya. Maka kita sebagai umatnya, Allah saja tidak mengambil mat enggak. Kita kadang-kadang menyebut nama Nabi Muhammad, Muhammad harus dikasih gelar dan pangkat. Muhammad Rasul. Kita memperingati cikal bakal alam semesta. Ketika nur itu sudah diciptakan oleh Allah, kemudian terciptalah alam semesta. Lalu nur itu turun-temurun kepada generasi-generasi manusia, pertama pada Adam, kemudian kepada Nabi Sis, kemudian para Nabi Ibrahim, Musa, Isa, kemudian terakhir turun kepada Hashim, kepada Abdi Manaf, kakeknya Kanjeng Nabi. Kemudian turunlah ke Abdullah, ayah Kanjeng Nabi. Kemudian turun kepada Siti Aminah, ibunda Kanjeng Nabi. Waktu Allah turunkan cahaya cikal bakalnya Nabi Muhammad yang akan lahir nanti, itu ditaruh di telunjuknya Nabi Adam. Ini ada di dalam kitab materi Yusuf. Para malaikat itu pertama kali ditaruh di punggungnya Nabi Adam, sehingga para malaikat itu berada di belakangnya Nabi Adam. Lalu Nabi Adam usul, ya Allah, mbok cahayanya jangan ditaruh di belakang, saya juga pengen lihat. Ditaruhlah di telunjuk. Ketika ditaruh di telunjuk, malaikat pindah, ada di hadapan Nabi Adam semua. Terus menerus sampai nanti turun kepada Abdullah. Masya Allah, Abdullah bin Abdul Muttalib itu diumpamakan seperti kalau di Indonesia ada kembang desa. Ya, ada nggak kembang desa? Maksudnya apa kembang desa itu? Gadis cantik, saking cantiknya terus dinamai kembang desa. Kalau dulu waktu Abdullah hidup dinamai bukan kembang desa, tetapi dinamai dengan bulannya bumi. Bulannya bumi, saking gagahnya. Kalau dia jalan di malam hari, dia mengeluarkan cahaya. Kalau jalan di siang hari, dia meninggalkan jejak bau harum wangi seperti anaknya Nabi, seperti putranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, jadi kalau gitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kita sekaligus memperingati ciptaan, lahirnya, munculnya alam semesta ini. Lalu apa yang akan kita peroleh ketika kita memperingati hari lahir Kanjeng Nabi? Saya tulis beberapa hadis yang saya ambil dari kitab I'anatul Talibin, saya ambil dari kitab Madarijus Su'ud, saya ambil dari kitab tadi sudah ingat Nikmatul Kubra fi Maulidil Nabi, kitab Nikmatul Kubra yang menjelaskan tentang Maulid Nabi. Yang pertama, ada hadis yang mengatakan man 'azzama maulidi,
siapa yang mengagungkan hari lahirku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, maka aku kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat, menjadi penolong. Orang yang mengagungkan hari lahirnya Kanjeng Nabi, kelak di akhirat Kanjeng Nabi akan menjadi penolong kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Kita mau ngandelin apa? Kita hanya bisa ngandelin syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalau mau ngandelin sholat kita masih belum bisa. Ngandelin zikir kita tadi cuma sebentar, 20 menit. Ngandelin apa lagi? Puasa. Puasa kita masih belum sempurna. Kita yang patut kita andalkan adalah syafaatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fakannama anfaqa jabalan minad dhahab fi sabilillah. Lalu kata Kanjeng Nabi, siapa yang menafkahkan sedekah urunan untuk beli kue nih, urunan untuk menyelenggarakan maulid Nabi, urunannya berapa? 1 dirham. Nggak usah 1 dirham ya, kalau sekarang di sini punya 100.000 atau 50.000 atau 10.000. Siapa yang menafkahkan hartanya untuk menyelenggarakan acara hari lahirnya, memperingati hari lahir Nabi, itu seakan-akan dia telah menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Siapa yang menafkahkan 1 rupiah untuk menyelenggarakan pembacaan maulid Nabi, membacakan sejarahnya Kanjeng Nabi, sirah Kanjeng Nabi, maka dia akan menjadi temannya Abu Bakar di dalam surga. Masya Allah. Ya, kalau kita nggak dekat dengan Kanjeng Nabi, ya dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab kalau dekat dengan Kanjeng Nabi, terlalu dekat juga nggak enak. Makanya kata Gus Baha, nggak usah terlalu dekat di surga dengan Kanjeng Nabi, nggak enak kita. Kita kadang-kadang kata beliau itu dekat dengan gurunya saja. Gus Baha cerita, dekat dengan Mbah Mun, 1 kamar dengan Mbah Mun, mau tidur duluan nggak enak. Kalau tidur bangun belakangan juga nggak enak, mau ngopi juga nggak enak, gitu. Jadi ya sudah, kalau nggak dekat di surga, nggak dekat dekat sama Abu Bakar As-Siddiq, biar nggak cepat. Nah, kemudian ada seorang ulama namanya As-Sirri As-Sibti radhiyallahu anhu, dia mengatakan begini, man qasada maudi'an, siapa yang sengaja mendatangi tempat yuqra'u fihi maulidun nabi, di mana tempat itu dibacakan sirah Nabi Muhammad, dibacakan maulid ad-dibai, dibacakan maulid al-barzanji, dibacakan sholawat kepada Nabi, maka kata As-Sirri As-Sibti, faqad utiya raudatan fil jannah, orang itu telah diberikan 1 taman dari taman surga. Masya Allah. Yang terakhir, ini hadis yang dari Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi pernah mengatakan, man hayya ta'aman li ajli qiraati maulidin nabi wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan. Siapa yang menyiapkan makanan, kemudian menyiapkan tempat, kemudian berpakaian yang bersih, berpakaian baju apalagi baru, kemudian dia memakai wangi-wangian untuk apa? Untuk mendatangi atau untuk mengikuti peringatan maulid Nabi, kata Ma'ruf Al-Qarhi, hasyarallahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula. Kalau di hari kiamat kita akan dihalau oleh Allah, dikumpulkan bersama firqah golongan pertama minan nabiyyin, yaitu dari golongan para nabi. Kita nanti akan digiring atau dikumpulkan dengan para nabi-nabi. Wa kana fi
illiyin, dan para nabi-nabi itu tempatnya di surga yang paling atas. Masya Allah. Itu baru belakangnya saja, apalagi sudah memberikan iuran, kemudian mau pakai wangi-wangian. Maka saya tadi sama Pak Anwar, siapa minyaknya? Tapi minyaknya cepat habis gitu. Misalnya kalau kajian Nabi itu minyaknya bagus itu loh. Masa untuk hormat kajian Nabi minyaknya 10.000? Nanti lain kali ulang maulid itu, saya tuh dulu sering begini. Kalau tahun lalu bulan maulid belum saya siapkan, itu saya nyiapin satu minyak khusus. Kalau saya bilang maulid saya keluarin. Saya hari ini lupa. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, emang bergembira kepada kelahiran kanjeng Nabi ada dalilnya. Ada dalilnya nggak bergembira atas kelahiran Nabi? Kalau secara tersurat tidak ada. Tapi secara tersirat ada dalil Al-Qur'annya. Surat Yunus 58. Catat tuh. Surat Yunus 58. Apa bunyinya? Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillah. Allah berfirman begini. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bifadlillahi, karena karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka karena dasar itulah hendaklah engkau bergembira, bersukaria. Karena fadlillah wa rahmatihi itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan dari harta duniawi. Apa maksudnya itu? Kata Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan fadlillah di situ adalah Al-Qur'an. Wa rahmatihi, rahmatnya adalah Al-Islam. Jadi ayat itu secara tersurat mengatakan kepada kita, hei umat Nabi Muhammad, bergembiralah kamu karena kamu sudah menjadi muslim, sudah datang kepada kalian ajaran Islam, sudah turun kepada kalian Al-Qur'an. Jadi saya ulangi lagi, ayat itu secara tersurat mengatakan, wahai umat Muhammad, atau wahai Nabi Muhammad, berikan kabar kepada umatmu agar umatmu itu bergembira. Karena apa? Karena Al-Quran turun. Bergembira karena ajaran Islam sudah diajarkan. Kalau kita mendapatkan Al-Quran dan menjadi seorang muslim, itu jauh lebih baik daripada harta dunia yang sifatnya sementara. Itu secara tersurat. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kira-kira Al-Quran akan turun apa tidak jika Nabi Muhammad tidak lahir? Sekarang saya tanya lagi, kira-kira Quran turun apa enggak jika Nabi tidak lahir? Pasti nggak turun. Pasti nggak turun. Karena memang Al-Quran itu turunnya kepada seorang Rasul akhir zaman, baginda Nabi Muhammad. Nah, kalau jawabannya sama dengan saya, Al-Quran tidak akan mungkin turun, ajaran Islam tidak akan mungkin sampai kepada kita jika sang pembawa Al-Quran yang diberi mandat untuk menyebarluaskan, menyampaikan ajaran Islam itu tidak dilahirkan ke muka bumi. Maka secara tersirat kita juga disuruh gembira, bersukaria menyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Itu cara berpikirnya begitu. Mana dalil Qur'annya nggak ada? Ada, Mas. Dan dalil satu-satunya yang paling kuat nih. Saya mau bercerita. Adanya ini di dalam kitab Nurul Dhalam.
Di dalam kitab juga di dalam kitab Al-Ihtifal Haula Maulidir Rasul. Kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani yang punya pesantren besar di Mekah. Nah, di dalam kitab itu ada disebutkan begini, bahwa ketika Aminah sudah hamil tua itu berapa kira-kira? 9 bulan. Sudah nunggu lahirnya. Itu yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu iparnya Aminah. Abu Lahab sama Abdullah itu saudara, kakak beradik. Berarti Aminah ipar. Ketika Aminah sudah hamil tua, nunggu detik-detik kelahirannya, Abu Lahab ini memerintahkan budaknya, hamba sahaya yang perempuan namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah itu dibilangin sama Abu Lahab, Suwaibah, udah kamu nggak usah kerja di rumah. Kamu tugasnya nengok Aminah, dampingi Aminah. Jika dia lahir, maka ada temannya. Ibu yang pernah hamil, emang kalau sudah 9 bulan dan dilikahi, emang deg-degan enggak? Enggak. Oh itu kalau enggak berarti pengalaman. Pertama itu, lahiran pertama itu, takut enggak? Takut, khawatir enggak? Apalagi kalau suami nggak ada di rumahnya. Wah, kalau ada HP dulu, kemana sih ini? Aku sudah mau lahiran. Yang bawa ke dokter. Aminah juga begitu. Cemas, ya Allah, saya nggak ada suami, hidup sebatang kara. Abu Lahab nyuruh Suwaibah al-Aslamiyah sering jenguk. Nanti Suwaibah, kalau Aminah sudah melahirkan, tolong kamu segera kasih tahu saya. Begitu lahir, Suwaibah lari-lari menemui tuannya. Tuan, Aminah sudah melahirkan anak laki-laki. Benar. Kata si Abu Lahab, ya sudah, saya juga ke sana. Mulai detik ini, kamu saya bebaskan, wahai Suwaibah. Kamu saya merdekakan, tidak jadi budak lagi. Bebas kamu. Tapi tolong, kamu susui Muhammad. Muhammad kecil. Muhammad yang baru lahir. Kamu susui dia. Disusui. Nah, apa yang didapatkan Abu Lahab? Abu Lahab itu musuh besar kanjeng Nabi. Tapi setelah meninggal, itu Abu Lahab setiap hari Senin, hari kelahirannya Nabi itu, mendapatkan keringanan azab. Seorang penyair besar, Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi mengatakan begini, idza kana hadaka firan ja'adamuhu Bitabat yadahu fil jahimi mukhallada Ata annahu fi yawmil ithnaini daiman Yukhaffafu anhu lis sururi bi ahmada Faman dhannu bil abdil ladhi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Nggak usah diterjemahkan ya Bu. Hah? Udah ngerti kan? Syairnya udah tahu kan? Kata syair itu, jika orang kafir itu saja yang namanya Abu Lahab yang sudah dicap sebagai orang yang akan menghuni neraka jahim selama-lamanya, dicap di dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab, sudah dicap, sudah ditegaskan oleh Quran bahwa dia celaka mencit, celaka seumur-umur. Tapi ata annahu yaumal itsnaini daima, tetapi setiap hari Senin, selama ada hari Senin, sepanjang ada hari Senin, yukhaffafu anhu, azabnya, siksanya diringankan oleh Allah. Kenapa? Lissururi bi Ahmada, karena dia gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.
Terus famadhannu bil abdil ladzi tula umri. Bagaimana dengan orang, dengan kita yang sepanjang umurnya senantiasa mencintai Nabi, senantiasa mengikuti sunnah kanjeng Nabi, mengikuti syariat kanjeng Nabi, bagaimana kira-kira yang didapatkan? Apalagi kelak insya Allah kita mati dalam keadaan muwahhidah, dalam keadaan mengesahkan Allah. Kira-kira apa balasan Allah? Jauh akan lebih besar. Wong Abu Lahab saja sebagai musuh, dia senang gembira ketika lahir tok. Begitu Nabi Muhammad yang menjadi Rasul, dia musuh besar. Dia saja dapatkan hadiah setiap hari Senin, keluar air dari telunjuknya untuk membasahi tenggorokannya. Masya Allah. Kalau begitu, umat Nabi Muhammad yang sepanjang hidupnya mencintai, sepanjang hidupnya mengikuti syariat dan sunnah-sunnahnya, pasti balasannya jauh lebih besar, insya Allah. Yang kedua, kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, lil aqili, bagi orang yang berakal, la yasihhu, tidak sah, tidak boleh, ayas ala limada tahtalifun, bertanya kenapa kita harus memperingati hari lahir Nabi. Kata Sayyid Ali al-Maliki, orang yang punya akal sehat itu seharusnya tidak boleh bertanya mengapa kita harus memperingati hari lahirnya kanjeng Nabi. Sebab pertanyaan seperti itu sama dengan ka'annahu yaqul limada tafrahuna bin nabi, kenapa kalian senang gembira dengan kehadiran Nabi. Sama pertanyaannya itu. Jadi orang yang berakal itu tidak boleh bertanya kenapa harus memperingati hari lahirnya Nabi. Pertanyaan seperti itu sama dengan pertanyaan kenapa kita senang dengan kehadiran Nabi. Ada nggak yang orang nggak senang dengan kehadiran Nabi? Kita semua pasti senang dengan kehadiran kanjeng. Bahkan di dalam riwayat, nah, kalau yang dibaca Maulid Al-Barzanji, maka Nabi hadirnya ketika mahalul qiyam. Ya Nabi, Nabi hadir. Tapi kalau yang dibaca Maulid Ad-Dibai, maka sejak awal, sejak ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, sampai terakhir Nabi hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya tadi saya bilang pakai wangi-wangian, kan Nabi rohnya kan yang Nabi yang hadir. Makanya pakai wangi-wangian yang bagus. Masih nyebutkan yang Nabi pakai minyak. Ini apa tadi? Minyak apa sih? Sudah setengah 10, berarti sudah habis waktunya ya. Walhasil yang terakhir, ini biar dibawa pulang, yang dibawa pulang. Jibril pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mikail, Jibril rombongan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah, 4 malaikat ini di dalam kitab Nurul Dolam disebut sebagai al-malaikah al-arba'ah, malaikat besar, malaikat yang punya kedudukan tinggi di antara malaikat-malaikat 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Satu hari 4 malaikat ini datang mengunjungi kanjeng Nabi lalu bilang begini. Dia bilang gini, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yawmin 10 marrat. Hai Rasulullah, siapa orang di antara umatmu yang setiap hari baca sholawat 10 kali? Berapa bu? 10. Kalau saya mau bilang 100 bisa sebenarnya, tapi kan nanti nggak dilaksanakan. Ini 10 juga belum tentu kok, ya kan? 10 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, nggak sampai 1 menit. Setiap hari baca sholawat 10 kali. Ini yang bilang Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika, siapa yang bersolawat kepada engkau fi kulli yaumin 10 marrat, setiap hari 10 kali ambalan, 10 kali saja, ana akhidun biyadihi, maka kelak di akhirat aku akan pegang tangannya dia, wa amarrohu ala siratikal baqil khotif, dan aku seberangkan melalui jembatan Siratul Mustaqim, dipegangin tapi jalan di atas sirat seperti barqil khotif, seperti kilat. Wus. Itu namanya wus, kecepatannya berapa kilometer per jam, itu masih kalah. Ini yang wajib pegang tangannya, ayo seberangin. Gitu. Itu yang baca sholawat 10 setiap, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak bisa. Saya nggak sombong ya, saya sehari 1000.
1000 itu cuma sebentar. Jalan kaki 30 menit sampai ke musola. 1000. Itu yang ngomong Jibril. Kemudian wa qala Mikail, malaikat Mikail bilang, aku ana asqihi min haudika ya Rasulullah. Orang yang baca sholawat kepadamu sehari 10 kali, kelak aku akan mengambilkan air minum dari telagamu, telaga Al-Kautsar. Maksudnya namanya Al-Kautsar. Ini telaga Al-Kautsar ada di depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Telaga Al-Kautsar. Jadi orang yang baca sholawat 10 kali sehari, Mikail kelak akan mengambilkan air dari telaganya Kanjeng Nabi. Terus Israfil bilang yang ketiga, wa qala Israfil ana asjudu lillahi ma arfa'u ra'si hatta yaghfirullahu lahu. Aku akan sujud di hadapan Allah dan saya tidak akan mengangkat kepala saya sampai Allah mengampuni dosanya orang yang baca sholawat setiap hari 10. Gampang apa enggak kira-kira? Ringan apa gampang? Ringan apa berat? Ringan. Ringan. Kalau diucapkan sih ringan. Tapi dilaksanakan agak berat-berat dikit ya. Yang keempat, ini yang dibawa pulang Ibu ya. Yang keempat, wa qala Israil, malaikat Israil itu malaikat siapa? Israil itu pencabut nyawa. Hati-hati Bu, kita harus kenalan sama Israil itu supaya kalau nyabut nyawa kita pelan-pelan. Gak usah kenalan, baca sholawat 10 kali setiap hari. Kata Israil lagunya, wa ana aqbidu ruhahu, orang yang baca sholawat setiap hari 10 kali, kelak ketika datang ajalnya aku akan cabut ruhnya, kama aqbidu arwahal anbiya, seperti aku mencabut ruh-ruhnya para nabi. Ya Allah. Jadi ada 4. Ibu baca sholawat 10 kali, ada 4 keutamaan. Malaikat Jibril kelak akan menuntun kita melintasi Shiratal Mustaqim. Malaikat Mikail akan mengambilkan air dari telaga Kautsar. Malaikat apa lagi tadi? Malaikat Israfil sujud mintakan ampun untuk kita. Malaikat Israel kelak mencabut nyawa kita seperti mencabut nyawanya para nabi. Amin insya Allah. Cukup ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.